ini dengan amal kita. Orang yang banyak ingat mati, satu, dia akan kurang lagi mencintai dunia. Kenapa? Karena dia tahu saya ini tak lama lagi di dunia ni. Gobah ni bukan kampung kita ni. Kampung kita mana? Jawab, kampung kita mana? Akhirat. Tak lama kita di Gobah ni. Betul Gobah ni? Huh? Pekanbaru bukan kampung kita. Riau, Sumbar, Somot, Aceh, ini bukan kampung kita. Kampung kita mana? Kita ni warga akhirat yang sedang transit sebentar di dunia. Transit sekejap saja. Ada yang transit 50 tahun, ada yang transit 60 tahun, ada yang transit lahir, terus pergi ke akhirat. Adik saya nombor 2 beberapa bulan yang lalu bersalin. Umur anaknya 5 hari saja, masuk hari ke-6 meninggal. Urutan lahir, kakek, nenek, mak, ayah kita, kemudian anak kita, cucu kita, cicit kita. Ini namanya urutan apa? Urutan lahir. Urutan mati macam mana Pak Haji? Urutan mati bukan macam urutan lahir tadi. Urutan mati kadang lebih dulu cucu daripada atuk, lebih dulu anak daripada orang tua. Mana ni yang muda di sini? Mana? Tengok dah wajah-wajah pensiun banyak. Mana yang muda? Pengaji apa dah ada di sini pula abang? Sering jadi intel kajian saya ni. Ada je kadang nampak. Allahu Akbar. Orang yang datang solat subuh berjemaah, mereka inilah yang sebenarnya mengamalkan hadis yang kita bahas. Kita datang solat subuh berjemaah, ini bagian dari persiapan kita untuk kematian kita. Orang datang ke dunia jalannya satu saja. Dan orang meninggalkan dunia ini jalannya juga satu juga. Orang datang ke dunia ini jalannya satu. Apa jalannya? Jalan kelahiran. Dan orang akan meninggalkan dunia ini dengan satu jalan juga. Jalan apa? Kematian. Allahu Akbar. Rata-rata masjid-masjid di Pekanbaru, masjid besar ada ambulan. Kita ada ambulan juga. Yang bawah tu ambulan. Ada ambulan kita? Tak ada. Tak ada. Karena sudah banyak ambulan gratis, tak perlu beli ambulan lagi pengurus. Masjid saya tinggal dulu, Masjid Paripurna Kelurahan, kami ada ambulan wakaf dari salah seorang jemaah. Mobil jenazah, parkirnya sebelah masjid. Siapa yang datang ke masjid akan tengok mobil jenazah, dia ingat mati. Allah, kejap lagi saya masuk dalam mobil ini, kejap lagi saya akan dibawa oleh mobil ini. Jadi bagus juga masjid-masjid yang sudah ada mobil jenazahnya, ketika datang ke masjid nampak mobil jenazah, ingat apa? Ingat mati. Atau minimal keranda mayat. Keranda kita letak di mana Ustaz? Samping, belakang. Kadang saya terfikir bagus juga keranda mayat tu pas dekat pintu masuk tu. Setiap masuk masjid, Allah, inilah kejap lagi masuklah saya di sini. Jangan pernah kita berfikir saya lama lagi, umur saya masih panjang, saya masih muda, saya belum nikah, saya belum pensiun. Tak ada. Mati tak ada urusan dengan pensiun, dengan nikah, dengan umur masih muda. Tak ada urusan, tak ada hubungan. Kita sering pergi ke tanah kuburan. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Apa artinya tu? Apa artinya? Yang tua mati, yang muda mati, yang kecil tu adik tu. Adik pun akan mati juga. Berapa umur anak abang? Berapa tahun?
8. Jangan kamu kecil lagi baru 8 tahun nak. Tak ada. Maka hadirin tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setiap Jumaat subuh imam kita baca ayat sajadah, surat sajadah. Ketika sampai pada ayat yang ke-12, dibacakanlah teriakan, pekikan penyesalan orang-orang yang berdosa. Apa ayatnya Ustaz? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah sekiranya kamu melihat orang-orang berdosa menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka. Kemudian mereka berkata apa? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Allah, wahai Tuhan kami telah lihat betapa ngerinya azab Jahannam. Kami telah dengar gelegar suara yang menakutkan dalam neraka Jahannam. Mereka minta apa? Orang-orang berdosa itu minta apa? Farji'na, balikkan lagi kami ke gobah ya Allah. Balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Untuk apa? Nak bangun rumah petak? Nak tambah kebun sawit? Nak tambah ruko? Nak tambah bini? Dah. Na'mal solihah, kami nak buat amal ya Allah. Ada lagi kesempatan balik ke dunia ketika berteriak menyesal begitu? Tak ada. Berapa kali kesempatan untuk kita buat persiapan, untuk kita buat amal? Sekali ini saja. Bapak Ibu sekalian, waktu dulu saya masih kuliah di Malaysia, ada nasihat bijak dari guru kami, Profesor Dr. Muhammad Amin MB, salah seorang Profesor ulung di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pernah kami diberi nasihat, kami kumpul mahasiswa-mahasiswa. Dibilang apa? Adik-adik, waktu di dunia ini 3 saja. Pertama, waktu yang sudah berlalu. Yang kedua, waktu hari ini, saat ini. Yang ketiga, waktu yang akan datang. Waktu yang sudah berlalu sudah jadi sejarah dan takkan mungkin dia balik lagi. Berapa umur Pak Haji sekarang? 40? 50? 53. Semua peristiwa kejadian 52 tahun yang lalu sudah jadi apa? Sudah jadi sejarah. Mungkin tidak waktu itu balik lagi? Tak mungkin. Nih ibu-ibu nih, Bu Ajah nih, mak-mak nih, dulu waktu gadis cantik-cantik, muda-muda, semua orang-orang bujang di kampung tu nak melamar, disebut bunga desa, gadis paling cantik. Itu dulu 30 tahun yang lalu. Sekarang dah nenek-nenek dah, gigi dah tak cukup, mata dah tak jelas, telinga pun kadang berteriak cucu bercakap baru dengar. Apa yang dulu sekian puluh tahun yang lalu terjadi sudah jadi sejarah. Zaman SMP, SMA, SD sudah jadi sejarah. Ni bapak-bapak yang pensiun ni, zaman dulu hebat-hebat dulu bekerja, dimuliakan, dihormati, semua sudah jadi sejarah. Waktu itu sudah berlalu dan takkan mungkin balik lagi. Itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua, waktu hari ini, detik ini, subuh ini. Waktu yang ketiga, waktu yang akan datang. Tuan-tuan perempuan sekalian, waktu yang akan datang itu belum pasti. Siang ini kita masih pasti hidup tak? Nanti sore masih bisa kita pastikan kita hidup tak? Seminggu lagi, sepekan lagi, sebulan, setahun, bisa kita jamin kita masih hidup tak? Tidak. Waktu yang akan datang tak ada kepastian kita masih hidup. Waktu yang sudah berlalu sudah jadi sejarah, tak mungkin balik. Ternyata waktu kita yang ada kapan? Sekarang ni saja yang ada. Maka buat amal sekarang, jangan tunda-tunda. Taubat sekarang, jangan tunda-tunda. Banyak buat amal soleh, jangan tunda-tunda. Karena kita punya waktu kapan? Sekarang ni saja. Nanti belum tahu lagi. Duduk kami dengar nasihat-nasihat profesor tu, Masya Allah, betul lah juga. Dulu ni ada satu orang ulama, Wahab bin Munabbih rahmatullah alaih, dia bercerita, ditulis dalam kitab ini. Dulu ada satu orang raja.
Diberitahu pengawalnya, ajudannya, tolong ambilkan saya jubah yang paling bagus, pakaian kebesaran paling bagus. Dicari-cari-cari, dibagi. Tuan Raja ini. Tidak, ini belum bagus. Yang lain. Yang lebih bagus lagi daripada ini. Berulang-ulang. Akhirnya dapatlah satu baju yang dirasa dia paling gagah. Dengan kesombongannya, syaitan membisikkan, memang kau lah hebat, kau raja hebat ni, kau penguasa lah di sini ni. Dibisikkan syaitan kesombongan ke telinganya, dia pun pakai pakaian kebesaran dengan rasa ujub, dengan rasa sombong. Kemudian para menteri pengawal dipanggil, tolong siapkan kuda terbaik. Pilih, dapatlah kuda yang paling gagah, yang paling bagus. Dia naik, panggil semua hulu balang, menteri, pasukan. Dia jalan, dia ingin menunjukkan bahawa dialah raja yang hebat. Dia menunjukkan itu kepada seluruh negeri. Jalan baru beberapa langkah, ada satu orang kakek tua di depan, pakaian compang-camping. Dia rasa satu kehinaan, satu orang raja jalannya dihalang oleh kakek tua. Dia tengok panglima, kenapa kalian diam saja? Itu kakek tua tu suruh ke tepi. Ternyata panglima tak nampak, menteri-menteri tak nampak, dia saja yang nampak kakek tua itu. Ketika dia sudah dekat, tali pelana kuda dipegang oleh kakek tua itu. Ketika suruh minggir, teriak suruh minggir, kakek tua tadi tak pergi di situ saja. Kemudian panglima, menteri-menteri heran, ni raja bercakap dengan siapa? Kata kakek tua itu, wahai tuan raja, saya ada satu perkara penting, saya nak bisikkan ke telinga tuan. Tolong dekatkan telinga tuan ke sini. Dia turunkan sedikit badannya. Kemudian kakek tadi membisikkan, saya malaikat Israel, diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kamu sekarang juga. Bergetar, Pak. Boleh tak beri saya kesempatan balik dulu ke rumah, saya nak jumpa anak bini saya dulu. Detik itu juga langsung jatuh, meninggal. Satu lagi kisah, beda dengan kisah ini. Kisah wali Allah. Dia duduk dalam rumah sedang buat amal-amalan sunat. Di luar rumah dekat di pintu ada orang ucap salam. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila masuk. Dia tengok siapalah yang datang. Siapa tuan yang datang ni? Saya Israel, malaikat maut. Masya Allah, lama sudah saya tunggu-tunggu. Kenapa baru sekarang datang? Wali Allah tu, Pak, kalau malaikat maut datang, satu kebahagiaan, karena keinginan dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan orang-orang soleh, sudah terlalu kuat dalam hatinya, dipendam. Bilal radhiyallahu taala anhu menjelang meninggal sempat dia bersyair, sebentar lagi saya akan bertemu dengan kekasih saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawan-kawan saya, sambil bersyair dalam bentuk suasana yang sangat bahagia. Isteri-isterinya Bilal ni heran, apalah abang ni? Padahal itu adalah detik-detik menjelang kewafatan dia. Ternyata memang kata ulama, orang-orang soleh menjelang kewafatannya, kematiannya, dia satu keadaan rasa-rasa menunggu hari raya. Kita agak-agaknya macam mana ya? Coba angkat tangan. Siapa yang pagi ni malaikat maut datang dalam keadaan senyum? Kenapa baru sekarang datang? Lama saya tunggu dah. Ada kita berani cakap begitu? Ustaz, boleh Ustaz? Tengok Ustaz masih pucat-pucat tengok ni kalau ditanya tentang kematian. Malaikat maut, saya hutang belum lunas lagi, nantilah kau balik dulu, boleh tak? Anak saya kecil-kecil lagi, masih sekolah, kalau aku mati nanti macam mana? Ni tengok rumah ni masih terbengkalai, belum plaster dinding lagi, engkau sudah datang Israel. Mungkin kita akan ngomong begitu, Pak. Pertanyaannya adalah, setiap kita akan mengalami keadaan itu. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sedetik tak bisa maju, satu detik pun tak bisa dimundurkan.
Ayo, siapa yang sudah siap berangkat ke akhirat hari ini? Angkat tangan. Oh, Pak Haji macam ya betul nak angkat tapi tak jadi. Ustaz, amal saya sudah berlebih Ustaz. Ada. Apa kata Ali radhiyallahu taala anhu? Alangkah jauhnya perjalananku, alangkah sedikitnya bekalku. Siapa ngomong begitu? Ali radhiyallahu taala anhu. Siapa Ali? Sahabat yang telah dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi, sepupu Nabi, khulafaur rasyidin yang keempat, dijamin surga oleh Allah, sudah dapat gelar radhiyallahu taala anhu, sudah dijamin, sudah dapat stempel garansi selamat di akhirat, masih lagi mengatakan apa? Alangkah jauhnya perjalananku, alangkah sedikitnya bekalku. Kita umat akhir zaman, iman rusak, amal belang pentong, amal kelang kabut, ke masjid jarang, buka Quran jarang, bersedekah pun takut-takut nak masukkan duit ke kotak infak. Dalam keadaan amal kita kelang kabut begitu, masih lagi kita santai-santai dan tak ada rasa takut seperti mana sahabat menghadapi kematian, menunggu perjalanan ke akhirat. Allahu Akbar. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika dia lewat dekat satu kuburan, dia menangis sampai janggutnya basah. Kata kawan-kawannya, "Wahai Utsman, kami tengok kubur ni biasa saja. Kenapa tuan tengok kubur ni nangis sampai janggut basah? Kalian tahu tidak? Inilah terminal pertama menuju ke akhirat. Selamat di terminal pertama ni, selamatlah perjalanan seterusnya, terminal-terminal berikutnya. Tapi kalau sangkut di azab di terminal yang pertama ni, habislah kita, susahlah kita perjalanan yang panjang berikutnya." Sahabat tengok kubur begitu, kita sedang sedang menguburkan mayat, masih ketawa terkikik-kikik lagi tanah kuburan, tak ingat mati pun. Depan jenazah di tanah kuburan pun tak ingat mati. Apalagi sedang main game online. Apalagi sedang main apa? Ada ke orang main domino ingat mati? Kalau ingat mati tak jadi main domino. Allahu Akbar. Satu orang kalau meninggal diantar oleh 3, keluarganya, hartanya, amalnya. 2 balik kata Nabi, 1 tetap. Yang balik siapa? Yang balik siapa? Harta balik. Bapak punya mobil Pajero Fortuner, balik pak. Sampai di rumah sudah sibuk dah. Abang mobil yang mana? Adik nak yang mana? Nak kebun ke nak rumah? Belum lagi kering tanah kuning di kuburan kita tu, harta sudah mulai dibagi-bagi. Syukurlah kalau dibagi-bagi itu dalam keadaan mereka tak berkelahi. Bahkan belum mati kita lagi, anak dah berkelahi, dah berebut-rebut apa yang kita ada. Harta balik. Siapa yang balik lagi? Keluarga pun balik. Macam mana pun, ibu-ibu ni, bapak-bapak ni dulu, engkaulah bulan dek, engkaulah bintang, engkaulah segala-gala hidup abang. Hidup mati kita bersama dek. Tak ada lah, tak ada. Ada suami yang bersama-sama baring di kuburan istrinya, ada isteri yang sama-sama baring di kuburan suaminya. Ada pernah jumpa tak di Gobah ni? Ada? Tak ada. Yang ada tu isteri meninggal, mata sebelah menangis, mata sebelah nengok ke mana? Yang mana gantinya ni? Allahu Akbar. Isteri pun begitu juga. Meninggal suami, isteri kita masih muda, masih cantik pula pak. Harta banyak. Banyaklah pula. Kapan habis masa idah ini? Bilalah aku nak datang ni? Kita terjepit di kubur, isteri kita bersenang-senang dengan suami baru dia. Na'udzubillah. Saya pun kadang terfikir juga, isteri masih muda kalau meninggal lah sehari ini. Saya beritahu isteri, dek kalau abang meninggal terserah adik lah, dek nikah-nikah lah. Yang tinggal dengan kita apa? Tinggallah amal. Itulah solat kita, zikir kita, Quran kita, silaturahmi kita, dakwah kita, infak kita. Itulah amal-amal soleh kita yang akan terus bersama-sama dengan kita. Maka malang, sungguh malang. Apa yang mau dibawa ke akhirat, itu yang hari ini kita tidak siapkan. Apa yang kita tinggal, itulah yang hari ini kita tumpuk-tumpuk.
Yang mau dibawa tak disiapkan, untuk yang ditinggal sempurna kita siapkan. Rumah kita sempurna, mobil sempurna, semua sempurna. Untuk yang ditinggal semua sempurna. Untuk yang dibawa sehelai sepinggang saja. Mati dengan modal nekat, pergi ke akhirat modal nekat, perjalanan jauh modal nekat, tak bawa apa-apa, tak ada persiapan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa minit lagi?